Apakah kalian sudah mengisi hari kemerdekaan dengan melakukan hal yang indah? Pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus, saya dan kedua kawan yang berasal dari Parigi, Sulawesi Tengah akan melakukan pendakian ke Gunung Kelabat. Gunung Kelabat merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Utara, makanya tak heran jika Gunung Kelabat menjadi incaran para pendaki di luar Provinsi Sulawesi Utara. Selesai packing carrier, kami berjalan menuju pertigaan Singkil. Di pertigaan ini, kami akan melakukan aksi yang namanya DO atau nebeng. Jadi mobil yang kami tumpangi menuju ke Kairagi. Ketika turun, kami berjalan agak jauh dari SPBU. Di situ juga kami menumpang mobil yang menuju ke Kota Bitung. Matahari sedang memancarkan sinar panas saat itu, dan nampak kejauhan bawah Gunung Kelabat sedang menunggu kedatangan kami. Kami turun tepat di depan pos kepolisian Air Madidi dan berjalan menuju pintu gerbang Gunung Kelabat. Di depan gerbang, kami menjumpai dua kawan yang akan naik juga ke Gunung Kelabat. Jalan yang tadinya aspal, tiba-tiba menjadi tanah berpasir. Tandanya kami sudah memasuki hutan. Kami berjalan ketika matahari sedang panas-panasnya, sama seperti hubungan aku dan dia. Setelah melewati beberapa perkebunan para warga, kami sampai di pos Pamu. Pos Pamu inilah yang menjadi titik awal pendakian. Di pos Pamu ini, kami masih menunggu kawan yang dari Manado juga, yang akan melakukan pendakian bersama. Setibanya mereka, kami pun berdoa dan melakukan pendakian. Kami melewati tanjakan berpaving yang menguras sedikit tenaga. Sekitar 15 menit sampai di pos 1. Kami terus berjalan menuju pos 2. Di jalan, saking banyaknya pendaki, jalannya sampai macet beberapa kali. Gimana? Capek? Lumayan nih. Gimana nih? Sekitar kurang lebih 1 jam mendaki, kami sampai di pos 2. Kami pun langsung membuat makan malam. Sehabis makan, kawan-kawan saya melanjutkan perjalanan. Sementara saya beristirahat di pos 2 dan akan melakukan pendakian di pagi hari. Saya terbangun di saat musik dari pengarah suara milik tenda tetangga. Saya langsung membuat sarapan dan makan. Selesai makan dan packing carrier, saya melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju pos 3, saya belajar mendokumentasikan sebagai slow hiking. Dan ternyata sangat sulit dan ribet. Harus menaruh kamera di tanah dan berjalan lalu kembali mengambil kamera. Itu sangat membuang-buang waktu. Ditambah lagi, saya tidak membawa cadangan air minum. Dikarenakan air di pos 2 sedang kering-keringnya, sama seperti tenggorokan saya saat itu.
Dan di pos 3, saya bertemu kawan saya yang sama-sama menggalangkan dana dulu. Namanya Asrin. Si Asrin ini mau menerima untuk membantu mendokumentasikan saat mendaki trek helikopter yang menguras banyak tenaga. Trek yang tadinya pasir dan berakar, sekarang menjadi bebatuan dan berlumut yang sangat curam. Beberapa kali, Asrin membantu mendokumentasikan video saya. Wah, sudah biasa di climbing, Kang. Iya. Ini tanjakan apa ini, Bang? Tanjakan apa? Setaule. Tanjakan setahun ya? Apa dia bilang? Tepat di pos bayangan menuju pos 5, Asrin ketiduran dan itu membuat saya mendahului Asrin dan teman-temannya yang berasal dari kota Bitung, dikarenakan hari yang kian menggelap. Sesampainya saya di pos 5, seketika mau mengambil air minum, tiba-tiba saya kaget. Salah satu pendaki bilang air di pos 5 kering dan air minum yang saya bawa sudah habis. Saya pun mengurung niat dan terus mendaki ke pos 6. Pendakian dari pos 5 ke pos 6 ini saya tidak terlalu banyak mendokumentasikan. Alasannya karena headlamp yang saya bawa ada kepada kawan yang sudah sampai di pos 6. Saya pun tidak mengambil resiko dan harus berjalan memakai flashlight di handphone. Jika kalian ingin mengetahui keadaan treknya bebatuan dan berakar yang menjadi trek menyebalkan bagi saya sendiri ketika mau naik dan hendak turun. Seketika di pos 6, saya langsung mencari kawan sengampung saya dan saya harus berputar-putar dulu karena keadaan di pos 6 itu sangat ramai seperti chat di WhatsAppmu. Setelah menjumpai mereka, saya meminta air minum dan langsung meminumnya karena sedikit lagi saya tidak membesarkan tenggorokan saya pasti terkena gejala dehidrasi. Di situ saya juga menumpang masak dan langsung tertidur saking lelahnya. Paginya saya terbangun oleh suara bayi yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ternyata memang ada anak bayi di depan tenda yang saya tumpangi. Setelah habis membuat kopi, saya mendaki menuju puncak untuk mengikuti upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ternyata setelah saya sampai di puncak, upacaranya baru saya selesai. Waduh, berarti tadi saya bangun bukan di pagi hari, malahan di siang hari. Tapi tidak apa-apa, selama saya menghargai para leluhur yang telah berjuang di negeri ini, tidak menjadi masalah untuk tidak mengikuti upacara.
teringat kutipan kecil dari seorang pengelana yang berkata, kemerdekaan bukan tentang melakukan sesuatu yang buruk. Kemerdekaan adalah tentang merdeka dari sesuatu yang buruk. Pertanyaannya, apakah kalian sudah mengisi hari kemerdekaan dengan melakukan hal yang indah? Sampai sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Brandon Johannes, salam lestari, merdeka.